Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu pada kolom chat box Zoom kali ini. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya dan nantinya akan langsung dijawab oleh Bapak Muhnur Kholis. Baik, kita masuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Ibu Lisa, Rumah Sakit Panti Rahayu, Gunung Kidul. Pertanyaannya, PPN obat karena pandemik COVID-19, ada PPN obat yang dibebaskan PPN-nya, tetapi belum kita laporkan dalam DJP online pada fasilitas layanan bebas pajak. Apakah masih bisa kami laporkan? Resiko apa jika lapor terlambat atau lupa lapor? Terima kasih. Monggo Pak Nur. Ya, terima kasih Bu Lisa ya, Yogyakarta, Panti Rahayu, Gunung Kidul. Ya, jadi memang terkait dengan pandemi COVID ini, pemerintah memberikan satu insentif buat rumah sakit yang menjadi rujukan ya, rujukan COVID ya. Di PMK 28 yang terakhir kemudian dirubah menjadi PMK 143 2020 yang memperpanjang masa insentifnya. Maka rumah sakit yang rujukan itu mendapat fasilitas atas pembeliannya ya, karena dia konsumen itu dia tidak boleh dikenakan PPN ya, mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Ditanggung itu berarti yang bayari pemerintah ya, bukan bebas PPN-nya. Pemerintah mengambil dari anggaran APBN itu untuk membayari yang seharusnya beban rumah sakit ya. Ini termasuk insentif tersendiri untuk rumah sakit. Nah, kemudian salah satu kewajiban dari rumah sakit yang mendapatkan insentif ini adalah dia harus melaporkan, dia melakukan pembelian berapa dalam bulan itu, kemudian PPN yang seharusnya dia bayar, kemudian dia nggak bayar itu berapa nilainya, harus dilaporkan setiap bulannya. Apa kepentingannya? Ya negara harus menyediakan uang itu nanti. Akan dibayarkan oleh negara, senilai yang ditanggung pemerintah tadi. Nah pertanyaannya, kalau kita terlambat lapor bagaimana? Aturan itu tidak mengatur tentang sanksi ya. Belum ada sanksi yang diatur terkait kalau kita terlambat. Karena sanksi itu undang-undang diaturnya terkait SPT yang terlambat. Kalau laporan ini tidak diatur di undang-undang. Padahal sanksi itu yang ngatur undang-undang. Kalau nggak diatur ya nggak ada sanksinya. Ya. Terus bagaimana sekarang? Ya sekarang laporkan saja. Ya, walaupun terlambat laporkan. Supaya pemerintah mendapatkan angka nilai berapa fasilitas PPN yang harus dia keluarkan dari APBN. Begitu ya, Bu Lisa. Terima kasih, Bu Lisa. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Rumah Sakit Mas Mitra. Selamat pagi, mohon disimulasikan PPN rumah sakit terkait penyerahan terhutang pajak dan tidak terhutang pajak menurut PMK 78, PMK 3 tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir pada PMK 135, PMK 11 tahun 2014. Monggo Pak Nur untuk jawabannya. Oke, baik, Rumah Sakit Mas Mitra ya. Jadi terkait yang diminta simulasi tadi, di slide tadi kan sudah kita tayangkan ya. Nah nanti juga teman-teman semua nanti akan mendapatkan ini ya, modulnya ya, melalui WhatsApp group nanti ya, itu ada perhitungannya. Jadi intinya dari yang saya sampaikan tadi, ada 3 pilihan perhitungan sebetulnya ya, yang tidak boleh asal pilih. Kalau mau milih yang paling benar harusnya ya, bukan paling sedikit atau paling banyak. Kalau kantor pajak maunya paling banyak, kalau wajib pajak rumah sakit maunya paling sedikit gitu ya. Nah, harusnya paling benar yang mana begitu ya. Nah, yang paling benar itu tentunya mengacu kepada undang-undang ini dibuat karena payungnya itu adalah satu kepastian hukum. Ya. Jadi aturan ini kenapa kok tidak ada penegasan lagi? Dianggap ini sudah pasti ini, sudah jelas sebetulnya ini. Ini enggak ada kesimpang siuran, ini sudah jelas sebetulnya ya. Yang kedua adalah kepastian dan apa itu tadi, keadilan gitu ya. Nah adil itu kalau setara gitu ya. Kalau yang dicari pajak masukan dari obat, maka penyerahan seluruhnya harusnya yang obat saja begitu. Ya, tadi kan saya buat garis tuh, penyerahan pajak masukannya dan penyerahan seluruhnya. Ya, nggak bisa obatnya di sini, seluruhnya di sini ya. Jadi nggak adil. Nah adil itu harusnya satu garis begitu ya. Jadi kalau yang dicari pajak masukan atas obat, maka penyebutnya harusnya untuk keadilannya
harusnya hanya penyerahan seluruh obat itu tadi. Baik obat yang terutang, obat yang tidak terutang. Tidak mengacu kepada penyerahan yang lain-lain yang sudah selesai, yang nyata-nyata tadi. Ya, maka nanti Bapak bisa lihat slide-nya lebih lanjut dan mendengarkan rekaman nanti saya. Nanti rekaman ini akan kita upload di YouTube ya, nanti bisa diperdalam lagi. Di situ simulasinya sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Sunu di Rumah Sakit Pantirapi. Pertanyaannya, kami sudah mengajukan penurunan angsuran PPh badan. Setelah di ACC, penurunan angsuran tersebut kami prediksi kemungkinan masih akan lebih bayar. Pertanyaannya, 1, apakah kami masih bisa mengajukan permohonan penurunan atau bahkan pembebasan angsuran PPh badan lagi? 2, jika masih terjadi lebih bayar PPh badan karena angsuran yang harus tetap kami bayar, apa yang harus kami lakukan? Silahkan Pak Nur. Baik Pak Sunu, Pantirapi Yogyakarta ya, terima kasih. Kami sudah mengajukan penurunan angsuran ya, karena COVID ini kan tentunya omset menurun ya, laba juga menurun ya. Nah akhirnya apa? Akan berkaitan dengan PPh pasal 25 setiap bulannya. Karena dasarnya tahun sebelumnya, 2019. Nggak ada COVID, nggak ada pandemi. Laba masih tinggi. Dasarnya pakai tahun lalu. Tahun sekarang ngedrop. Ya. Nah ini Pak Sunu sudah mengajukan pengurangan angsuran. Ya. Dan dikabulkan pengajuannya. Tapi kalau didiamkan sampai akhir Desember, ternyata masih lebih bayar. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak mengajukan permohonan lagi? Permohonan penurunan angsuran tidak ada batasan berapa kali. Undang-undang memberikan batasan itu misalnya untuk pengurangan sanksi administrasi dibatasi 2 kali. Ya, itu yang ada batasannya. Tapi kalau pengurangan angsuran PPh 25 tidak dibatasi. Jadi ajukan lagi saja kalau kita merasa nanti di akhir tahun akan terjadi kelebihan, ajukan saja. Soal dia nanti akan menolak atau menerima, yaitu nanti ya banyak berdoa saja ya Pak Sunu ya. Tapi intinya boleh. Ketika ada kesempatan, ada peluang, ada hak wajib pajak, ya manfaatkan. Itu tax planning yang baik, yang paling baik ya. Ada peluang, manfaatkan. Ada insentif, dipakai. Boleh mengurangi, kita kurangkan, gitu ya. Atau bahkan pembebasan angsuran PPh badan. Pembebasan itu kan nggak ada lagi ya. Ya, insentifnya sudah dikurangi 50% ya. Itu masih saja akan lebih bayar ya. Maka ajukan lagi pengurangan angsuran, silakan yang pertama ya. Yang kedua, jika masih terjadi lebih bayar nih. Jadi ceritanya mengajukan lagi, ditolak ternyata misalnya. Akhirnya kita bayar sesuai dengan komitmen di surat angsuran yang terakhir itu ya. Bayar sampai Desember nanti masih akan lebih bayar. Terus bagaimana kita sebaiknya biar tidak lebih bayar? Ya, ini memang banyak wajib pajak yang kenapa takut dengan lebih bayar gitu ya. Padahal ini adalah berkah gitu ya. Adalah berkah. Karena akan dapat duit. Nah, di satu sisi berkah, sisi yang lain adalah itu suatu kesulitan gitu ya, kesulitan karena akan didatangi orang pajak, akan diperiksa, akan diminta buku-bukunya, akan digali, malah akhirnya bisa jadi akan ada pajak yang lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, maka solusinya adalah kalau memang nanti sampai akhir tahun akan ada kelebihan bayar, nanti dicoba di masa Desembernya tidak usah dibayar. Ya, kita tahu PPh pasal 25 itu kan dibayarnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi masa Desember di stop dulu, ditahan dulu, jangan dibayar tanggal 15. Nah, sebelum tanggal 15 Januari, SPT itu buru-buru kita masukkan. Buru-buru kita masukkan. Supaya apa? Menutup kewajiban kita membayar PPh pasal 25. Karena pasal 25 itu kan titipan ke negara saja. Titipan itu akan di-close, akan difinalkan ketika SPT masuk. Jadi kalau SPT sudah masuk di tanggal 14 Januari misalnya, maka Desember ini nggak perlu kita bayar lagi. Kita nggak terutang lagi. Ya, kita nggak terutang lagi. Nah, itu cara yang pertama ya, Pak Sunu ya. Nah, kalau masih lebih bayar lagi, ya, 1 Desember nggak usah kita bayar, masih lebih bayar lagi, ya tentunya kalau kita tidak mau mendapatkan kerepotan diperiksa oleh kantor pajak, ya kita tambahkan laba kita. Dengan cara apa? Dengan melakukan koreksi-koreksi fiskal.
Ya sumbangan kita koreksi. Banyak kita koreksi. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak layaknya dikoreksi, ya kita koreksi juga. Supaya apa? Hasilnya tetap kurang bayar. Ada yang seperti itu. Kalau mau, ya silahkan saja. Ya, tapi kalau memang faktanya lebih bayar, itu haknya wajib pajak. Ya kalau bisa diambil, ya diambil. Apalagi sekarang ada ketentuan, lebih bayar di bawah 1 miliar, itu nggak diperiksa langsung cair kok. Sebulan itu harus kembali. Cuman ke depannya diperiksa apa enggak nanti akan dicek sama kantor pajak. Oh ini layak diperiksa, ada potensi ya diperiksa. Kalau dicek nggak ada potensi ya tidak diperiksa. Ya, tapi uangnya akan kembali lebih dahulu dalam waktu 1 bulan. Ya, namanya permohonan pengembalian pendahuluan. Di SPT itu ada, bisa kita centang permohonan pengembalian pendahuluan. Ya, oke. Lanjut. Baik, dari pertanyaan Pak Sunu, kita beralih ke pertanyaan Ibu Dilanova Winnie Yuanita. Selamat pagi, terima kasih atas materi yang luar biasa. Saya mau bertanya Pak, terkait dengan KSO yang dilakukan rumah sakit dengan pihak perusahaan selaku PKP, maka secara perpajakan ini kan terutang PPN. Rumah sakit seringkali membayar sewa atas alat 3 bulan lalu, dibayarkannya saat ini karena menunggu BPJS cair. Jika demikian, untuk perlakuannya PPN bagaimana? Apakah harus dibayarkan dulu oleh si perusahaan atau bagaimana? Dan bagaimana untuk rumah sakitnya? Apakah PPN yang dibayarkan itu bisa dikreditkan? Monggo Pak Nur. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dila, ya, Dilanova, ya. Terkait dengan KSO, ya. Jadi KSO itu pemakaian alat, ya, kerjasama penggunaan alat, ya. Di alat kita pakai nih 3 bulan tadi ceritanya, 3 bulan lalu dipakai, ya. Misalnya bulan Mei ini, Mei dipakai, tagihannya dari BPJS baru cairnya Juni, Juli, Agustus. Mei udah dipakai rumah sakit, kemudian Agustus baru dibayar oleh BPJS. Dan kebiasaannya rumah sakit membayarnya ya Agustus ini. Ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan PPN-nya? Karena di sini di Mei sudah dipakai, dibayarnya di Agustus. Nah PPN itu ada yang namanya saat terutang pajak. Semua jenis pajak punya saat terutang. PPN pun juga sama punya saat terutang. Nah kapan saat terutangnya PPN? Itu mengacu kepada standar akuntansi yang lazim. Ya. Nah, di akuntansi itu, kapan pendapatan diakui? Ya saat invoice itu diterbitkan. Ya. Atau kapan biaya itu diakui? Saat invoice kita terima. Maka saran saya adalah, walaupun dipakainya Mei, kalau kebiasaan ditagihnya di bulan Agustus atau 3 bulan kemudian, saya sarankan invoice penagihan dari perusahaan KSO-nya itu, yang menyewakan alat tadi, itu dibuatnya di bulan Agustus, saat sudah ketahuan berapa tagihannya. Jadi agak mundur tagihannya. Invoice dibuat Agustus, maka faktur pajaknya pun juga keluarnya Agustus. Boleh nggak? Nggak ada larangan. Di invoice Agustus itu nanti akan tercantum biaya pemakaian alat bulan Mei. Tapi penagihannya di bulan Agustus. Boleh nggak? Boleh. Di PP nomor 1 tahun 2012 ada di situ persyaratannya. Ya. Untuk sewa, untuk jasa itu boleh sampai dengan tanggal invoice diterbitkan. Boleh digunakan itu. Jadi jangan kemudian dipakai 1 bulan langsung dibuat tagihan. Nah ini repot nanti. Kalau seperti ini nanti perusahaan KSO-nya nanti akan menanggung di situ PPN-nya. Karena rumah sakit baru bayarnya 3 bulan kemudian. Maka solusinya adalah perusahaan KSO harus menahan membuat invoice. Bulan Mei dibuatnya bulan Agustus atau saat yang lain ketika uang itu sudah cair dan diketahui angkanya berapa begitu ya. Itu untuk Mbak Dila. Terus perlakuannya bagaimana untuk rumah sakitnya sendiri? Pajak masukannya bisa dikreditkan atau tidak? Nah, mengenai bisa dikreditkan atau tidak itu dilihat dari penggunaan alat itu untuk apa? Untuk sesuatu yang terutang PPN atau yang tidak terutang PPN. Kalau yang tidak terutang PPN, jadi alat kesehatan itu untuk layanan medis, ya. Maka ini bukan jasa yang terutang PPN. Maka pajak masukannya seluruhnya tidak boleh, seluruhnya nggak boleh, ya.
Nah, kalau terkait mengenai kalau misalnya itu barang yang lain ya, transaksinya bulan Mei ya, kemudian dia cairnya bulan Agustus, kalau faktur pajaknya dibuat Mei ya, tetap bisa dikreditkan oleh rumah sakit, cuma bayarnya kan yang terlambat. Soal pengkreditan ya, asal ada faktur pajaknya, sah faktur pajaknya, lengkap faktur pajaknya, seluruhnya boleh dikreditkan. Ya. Nah, bisa atau enggak untuk rumah sakit tergantung dari penyerahan barang ini untuk apa? Untuk yang terutang atau yang enggak terutang. Kalau yang terutang PPN itu bisa dikreditkan. Kalau yang tidak terutang tidak bisa dikreditkan. Ya, itu Mbak Dila. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Geri RSIY PDHI. Pertanyaannya, bagaimana menghitung perhitungan PPh pasal 21 dokter dengan mekanisme pembayaran BPJS yang berbasis paket, di mana pembayaran BPJS tidak sama dengan invoice rumah sakit. Monggo Pak. Ya, baik. Ya, Pak Giri ya. Jadi PPh 21 itu kan objeknya adalah penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Yang dibayarkan kepada orang pribadi. Bukan ditagihkan, tapi dibayarkan. Berapapun nilainya yang dibayarkan kepada si seseorang itu, maka atas nilai yang dibayarkan itulah yang dipotong PPh pasal 21. Tidak melihat apakah invoice-nya itu lebih tinggi atau lebih rendah, intinya adalah yang dibayarkan. Ya, Pak Giri bisa baca di pasal 21 di sana. Pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan. Ya, kalimatnya yang dibayarkan. Ya, jelas di situ. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dinda Larasati, Rumah Sakit Mitra Husada. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung PPN yang benar untuk rumah sakit? Karena menurut AR kami harus memiliki rumus Yates. Jadi PM yang dikreditkan hanya persentase, tapi pembagiannya menurut AR kami atas total omset. Padahal kan seharusnya bukan total omset ya, bukan total omset harusnya ya, atas obat saja bukan? Ya, baik Bu Dinda ya. Ya inilah materi pokok yang kita bahas pada hari ini. Dan di simulasi tadi kan sudah kita sampaikan ada 3 perhitungan ya. Ada perhitungan yang optimis, ya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang pesimis gitu ya. Nah, kalau Pak yang dari kantor pajak maunya kan yang optimis, yang paling tinggi gitu kan. Kalau wajib pajak maunya yang paling rendah gitu ya. Nah, itu masalahnya. Kenapa ini timbul masalahnya? Karena ada aturan yang multi tafsir. Hanya di 2 kata tadi, penyerahan seluruhnya, itu apa maknanya? Nah, riwayatnya begini. Ini PMK kan tahun 2010. Ya. Ceritanya itu ada surat dari ARSI. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Ya, ARSI mengirim surat kepada DJP, ke Direktorat Peraturan PPN, untuk mendapatkan penegasan terkait ini. Gimana perlakuannya? Penyerahan seluruhnya itu apa? Dari seluruh omset rumah sakit atau seluruh omset obat saja? Itu pertanyaan dari ARSI. Ya. Lalu dijawablah oleh kantor pajak nih, pakai surat rahasia ya. Yang bisa baca ya hanya ARSI saja gitu ya, tidak untuk pihak lain. Nah, di kalimat terakhir itu ada kesimpulan begini. Yang dimaksud dengan penyerahan seluruhnya adalah penyerahan seluruhnya yang ada di SPT PPN di situ. Ya. Nah, di SPT PPN itu kan isinya adalah di bagian penyerahannya kan ada penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang. Di kalimat terakhir itu ada jumlah penyerahan seluruhnya. Jadi jawaban suratnya itu mengacunya kepada format SPT. Padahal format SPT itu kan bukan dasar hukum, ya. Dia hanya kolom saja terus jumlah gitu. Nah, menurut saya memang tidak tepat ketika satu dasar hukum ya mengacunya kepada yang cuma tabel-tabel saja. Oh, ini ada kata-kata jumlah seluruhnya, berarti ini angkanya. Nggak boleh begitu. Harus dibaca secara keseluruhan. Bahwa di PMK 78 itu kan ada 3 bagian itu. Ya. Jadi PMK ini kan mengatur untuk transaksi yang mengandung terutang dan enggak terutang.
di rumah sakit mengandung itu, maka diatur. Nah, sekarang yang pertama nih, transaksi rumah sakit itu satu nih, kalau ketahuan yang nyata-nyata terutang penyerahannya, maka seluruh pajak masukan bisa dikreditkan. Ini clear, rumah sakit ada itu, ya. Berarti persewaan tadi ya, persewaan gedung, ada biaya-biaya untuk pemeliharaan. Maka semua PM-nya bisa dikreditkan. Yang kedua, kalau penyerahan rumah sakit nyata-nyata tidak terutang, jasa dokter misalnya, ya, jasa layanan medis lah itu ya. Maka semua yang digunakan untuk pelayanan itu, pajak masukannya, karena penyerahannya nyata-nyata nggak terutang, pajak masukannya nggak boleh. Terus yang ketiga nih, kalau penyerahan di rumah sakit itu bercampur di sini, bercampur, ya, maka kalimatnya adalah penyerahan yang terutang obat rawat jalan dibagi dengan penyerahan seluruhnya. Nah, seluruhnya ini yang mana? Karena itu ada di huruf C, A, B nyata-nyata tidak terutang ya. Yang B nyata-nyata penyerahannya tidak terutang. Yang C nyata-nyata bercampur nih. Maka penyerahan seluruhnya harus dibaca sebagai penyerahan yang seluruhnya bercampur itu berapa. Karena PM yang akan dihitung itu PM yang di sini saja. PM yang di sini kan nggak diurus nih. Sudah selesai nih. Ada yang seluruhnya bisa, seluruhnya nggak bisa, tinggal kita nyari PM yang 750. Kalau yang dicari PM 750 hanya obat saja, maka penyerahan atau penyebutnya harusnya hanya obat saja. Ini kalau mazhab keadilan dan kepastian hukum dan kewajaran dan logika, gitu ya. Ini pendapat saya sama dengan teman-teman yang ada di rumah sakit. Bukan karena itu lebih rendah, karena itu adalah yang adil, yang wajar, yang pasti di situ. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di kantor pajak mau fair, maka penyebutnya, kalau penyebutnya keseluruhan, maka PM-nya juga harus keseluruhan. Tapi ini nggak tepat, karena PM itu ada yang tidak boleh dikreditkan. Kenapa dihitung di situ? Jadi yang hitungan 1 plus atau hitungan ketiga tadi, itu nggak tepat sebetulnya. Ya, nggak boleh. Ya, jadi pilihannya tinggal yang 1 dan yang 2 saja. Nah, 2 ini yang mana yang paling adil? Yang paling adil adalah yang versinya penyerahan seluruhnya itu adalah penyerahan yang bercampur itu. Karena yang diatur menggunakan pedoman adalah penyerahan yang bercampur itu. Pedoman tidak mengatur yang nyata-nyata yang terutang. Tidak mengatur yang nyata-nyata tidak terutang. Yang diatur yang bercampur saja. Karena yang diatur yang bercampur, maka PM-nya yang dihitung PM yang bercampur, penyerahannya pun yang dihitung harus penyerahan yang bercampur di situ. Nah, ini menurut saya. Nah, kalau di lapangan teman-teman kantor pajak punya pendapat lain, itu haknya teman-teman di kantor pajak. Jadi wajib pajak tidak bisa memaksakan harus seperti ini. Kalau memang tidak ketemu, cari keadilan melalui fatwa dari pengadilan pajak. Ya, wajib pajak bisa mengajukan keberatan, mengajukan banding. Memang itu adalah pintu-pintu yang disediakan kalau terjadi sengketa atau konflik perpajakan. Ya, itu kira-kira ya Mbak Dinda. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tri Ermin, Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Pertanyaannya, obat rawat jalan BPJS, rumah sakit tidak ambil untung, kadang malah rugi. Apakah masih harus dibayar pajaknya? Baik, terima kasih Bu Tri ya, Bu Tri. Ya. Jadi ini kaitannya dengan pemungutan PPN atas obat rawat jalan. Ya. Jadi yang pertama harus diingat adalah ya bahwa pemungutan PPN itu harus dilakukan oleh siapa? Oleh rumah sakit yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Siapa yang wajib daftar ini adalah mereka-mereka rumah sakit yang melakukan penyerahan terutang PPN-nya itu sudah melebihi 4,8 miliar. Misal ya. Jasa medisnya 3 miliar. Ya. Kemudian jual obatnya 2 miliar. Berarti 5 miliar nih. Total omset sudah melampaui 4,8. Pertanyaannya, wajib nggak ini sebagai PKP nih, daftar? Dia belum wajib. Wajib PKP itu yang dihitung hanya penyerahan atau pendapatan yang terutang PPN saja. Jasa medisnya jangan dihitung. Rawat jalannya saja yang dihitung. Rawat inapnya jangan dihitung nih. Jadi yang dihitung yang terutang saja. Coba dihitung rawat jalannya berapa? Oh, cuma 1 miliar ternyata. Berarti belum wajib PKP. Ditambah lagi dengan penghasilan luar usaha, menyewakan ruangan.
Oh, cuma 300 juta. Berarti cuma 1,3 juta, 3 miliar nih. Belum sampai 4,8. Maka kita belum wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak yang waktu kita menjual obat rawat jalan itu juga tidak boleh mengenakan PPN. Ya, ini satu hal yang harus dipahami dulu. Nah, kalau kita misal PKP nih, kemudian kita menagih rawat jalannya, ya, nggak ada untung nih kita nih. Pertanyaannya, apakah harus bayar PPN juga? PPN tidak melihat untung rugi. Di Undang-Undang PPN, pasal 4, ya. Objek PPN itu adalah setiap penyerahan barang kena pajak. Atau jasa kena pajak. Setiap penyerahan, bukan penjualan. Bahkan nggak jualan, cuma dikasih barang saja, terutang PPN. Misalnya nih, rumah sakit nih ada karyawan kita nih, sakit, pusing, ambil obat dari gudang, misalnya nih. Nah, dipakai sendiri nggak bayar, ini juga terutang PPN bagi yang sudah PKP. Ya, karena ada penyerahan dari rumah sakit kepada karyawan berupa barang kena pajak. Obat itu barang kena pajak. Ya, ya jadi ketika rumah sakit kita PKP, ya, walaupun kita nggak ngambil untung, obat ini sudah kita serahkan pada pasien. Di situ sudah ada kewajiban terutang PPN. Walaupun nggak ada untung, walaupun kita jual rugi, ya PPN-nya dari nilai jual yang rugi itu. Beda dengan pajak penghasilan. Kalau nggak ada untung, jangan pernah bayar pajak penghasilan. Ya, itu Bu Tri Ermin. Ya, masih ada pertanyaannya? Masih, Bapak. Oke, dilanjutkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mega, Rumah Sakit Geraha Juanda. Saya rumah sakit yang pembeliannya tidak memisahkan obat rawat jalan dan rawat inap karena gudangnya masih jadi satu. Saya konsultasi dengan KPP tempat saya, katanya pakai format digunggung saja, alias tidak mengkreditkan PPN pembelian. Apakah ada solusi untuk kami agar dapat mengkreditkan pajak pembelian? Ya, baik. Terima kasih Bu Mega ya. Tadi yang kita sampaikan adalah PMK 78. Ya, mengatur ini, mengatur yang Ibu Mega sampaikan kepada AR. Jadi karena kita belinya di satu gudang, ya tidak terpisah, waktu jual itu ada rawat inap, ada rawat jalan, maka hak wajib pajak adalah mengkreditkan semua pajak masukan yang sudah dia bayarkan kepada PBF, pada supplier. Itu haknya wajib pajak. Ya, tidak bisa dihambat hak itu. Cuman cara ngitungnya harus ya dipakai pedoman yang PMK 78 tadi. Silakan mau digunggung itu boleh, ya. Tapi yang digunggung itu yang terutang PPN saja. Kalau yang nggak terutang ya jangan dipungut. Undang-undang mengamanahkan yang rawat inap jangan dipungut. Ini haknya pasien, ya. Kalau kita pungut kepada pasien, wah nanti kita mendolimi pasien. Karena hak dia dari negara jangan dipungut. Sehingga kita nggak perlu menggunggung semuanya. Kalau mau gunggung ya gunggunglah yang rawat jalan saja. Nah itu pun kemudian pajak masukannya harus dimasukkan nilai. Kalau ini kan nggak boleh masukkan nilainya. Rawat inap, rawat jalan, semuanya dianggap omset, terutang PPN 10%, lalu nggak boleh. Ini kan kasihan begitu kan. Udah pasiennya nggak dipungut, rumah sakit yang nanggung semuanya ini. Pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Nah makanya Ibu boleh nih menggunggung hanya yang rawat jalan saja. Lalu pajak masukannya, pakailah pedoman itu. Tiap bulan bisa kita hitung tuh, dengan mekanisme penjualan obat dibagi total obat rawat inap, pembilangnya adalah penjualan obat rawat jalan dibagi dengan penjualan obat rawat jalan dan rawat inap dikali pajak masukan totalnya berapa di situ. Ya. Itulah yang dikurangkan dari yang digunggung tadi. Maka Ibu tidak perlu boros membayar PPN. Ini haknya wajib pajak, ya. Tapi kalau ikhlas ya monggo-monggo saja ya, tapi ya jangan ikhlas ya. Bayar pajak itu ya harus sesuai dengan ketentuannya, tidak lebih, tidak kurang, harus pas gitu. Harus pas ya. Karena harus adil ya. Pajak itu harus adil ya. Oke, begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Siti Nur Halimah dari Rumah Sakit Anissa Queen. Izin bertanya, untuk PPh 21 Jasmed BPJS, pajaknya dibayarkan ketika BPJS-nya cair dan bulan bayarnya jauh dari bulan berjalannya sehingga memunculkan denda administrasi keterlambatan.
Bagaimana solusi untuk menghindari pengenaan dendanya? Ya, Bu Siti Nur Halimah ya, pertanyaannya hampir sama dengan Pak siapa tadi ya, mengenai PPh 21 ya. Nah, sekali lagi kita harus lihat nih, pasal 21 di pasal 21 di Undang-Undang PPh kita, bunyinya adalah, PPh 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan. Ya, lagi-lagi yang dibayarkan nih, kapan bayarnya? Itulah saat kita motong pajaknya. Saat dibayarkannya. Ya. Atau ada kalimat begini di Undang-Undang Pajak kita, untuk pasal 21, jadi mengenai saat terutangnya pajak. Tadi PPN kita sampaikan, ada saat terutang PPN, diaturnya di PP nomor 1 tahun 2012. Ya. Nah, untuk pajak penghasilan juga diatur. Ada PP 94 tahun 2010. Di sana mengatur kapan terutang PPh pasal 21. Kapan kita motong PPh 21 dari orang yang kita bayari, termasuk dokter. Dikatakan di sana, pasal 21 terutang 1 pada saat dibayarkan. Atau saat terutang nih. Ada 2 nih. Bayarnya 3 bulan lagi. Tapi terutangnya kapan nih? Misalkan nih, bulan ini sudah terutang nih. Terutang itu artinya di pembukuan kita sudah kita catat, kita punya kewajiban bayar secara definitif kepada si dokter itu. Nah pertanyaannya, bulan ini kita sudah punya angka definitif atau belum? Kalau udah punya angka definitif bahwa kita akan punya kewajiban bayar ke dokter itu, katakan 5 juta, maka bulan ini sudah wajib kita lakukan perhitungan pemotongan. Ya, walaupun nanti bayarnya ke sana. Berarti kita harus nanggung dulu tuh. Ya. Tapi kalau kita belum punya catatan, akuntansi belum mengakui kewajiban biaya honor dokter ini, maka nanti nunggu saat dibayar. Ya, jadi ada 2 pilihan nih. Mana yang lebih dahulu antara saat dibayar atau saat pengakuan di dalam akuntansi kita. Khusus pasal 21 itu ada 2 masa ini, mana yang lebih cepat, maka saat itulah saat terutang PPh pasal 21. Nah, menurut saya kalau biar match, maka kewajiban bayarnya itu kita mundurkan saja saat membayarkan tunai. Jadi akuntansi jangan dicatat waktu haknya dia, gitu ya. Bisa kita tunda sampai nanti bulan pembayaran, ya. Maka PPh 21 akan match nih. Saat dibayarkan honornya, saat dipotongnya juga match, sehingga perusahaan tidak perlu menanggung dan akhirnya tidak perlu kena denda. Ya, mungkin itu Bu Siti Nur Halimah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Endah Forusa Asyana di Makassar. Selamat siang, apakah bisa untuk pembelian dari PBF diakui sebagai pembelian untuk rawat jalan, sehingga untuk penyerahan obat pasien rawat inap dianggap pemakaian sendiri oleh rumah sakit, sehingga PM bisa dikreditkan seluruhnya? Ya, baik pertanyaannya Bu Endah ya. Apakah pembelian dari PBF ya bisa diakui sebagai pembelian untuk rawat jalan? Semuanya rawat jalan gitu ya. Sehingga untuk penyerahan obat pasien rawat inap itu dianggap pemakaian sendiri oleh rumah sakit. Pemakaian sendiri ya. Nah, di Undang-Undang PPN itu juga ada pengaturan terkait pemakaian sendiri. Karena ini termasuk dalam jenis penyerahan yang terutang PPN. Ya. Nah, ini usul yang menarik tapi nanti kita lihat nih efeknya ya. Nah, pemakaian sendiri itu di Undang-Undang Pajak kita ada 2. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif dan untuk tujuan produktif. Konsumtif dan produktif. Nah, konsumtif itu adalah untuk dipakai sendiri oleh perusahaan atau karyawan kita. Nah, kalau obat ini kemudian dianggap dipakai pemakaian sendiri, berarti karyawan kita dapat obat semua ini kan? Nah, ini kan nggak logis ya. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif. Ya, ini terutang PPN sebetulnya. Pemakaian sendiri itu terutang PPN juga. Ya. Cuman itu bisa dikreditkan. Pajak masukannya bisa dikreditkan, betul kata Bu Endah. Tapi apakah ini masuk kategori pemakaian sendiri? Kan tentunya tidak. Karena itu dijual pada konsumen, dipakai oleh konsumen kita. Jadi nggak masuk kategori pemakaian sendiri. Yang kedua, pemakaian sendiri itu ada yang tujuannya produktif, untuk yang dijual. Ya. Pemakaian sendiri untuk menjalani aktivitas penjualan, ya, yang tidak secara langsung. Kalau ini kan obat langsung dijual kepada konsumen. Ya.
Jadi kalau pemakaian sendiri itu dipakai sendiri oleh rumah sakitnya dalam rangka menjalankan bisnisnya rumah sakit. Nah kalau ini nggak tepat masuk ke pemakaian sendiri, karena yang pakai bukan kita sendiri, yang pakai konsumen obatnya, bukan perusahaan. Ya, jadi ini usul yang bagus tapi nggak bisa dijalankan. Ya, itu Bu Endah ya, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berkunjung ke channel YouTube kami, Sharing Pajak MNCo, karena kami selalu memberikan update perpajakan terbaru dan tutorial pajak lainnya. Saya, Sofia Nur Khalifah, mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya.